Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Prada Luki Capril Saputra Namo yang sudah tidak bernafas lagi. Usianya masih 23 tahun dan ibundanya bernama Sepriana Paulina Mirpe selalu mengatakan ke media dan juga para pejabat-pejabat setempat yang berkabung dan juga datang ke rumah duka. Beliau mengatakan bahwa saya itu rela anak saya menjadi TNI, anggota TNI, dan saya bangga kalau anak saya itu wafat karena membela negara. Tetapi ini justru malah meninggalnya konyol, boleh dibilang, karena di tangan dugaannya para seniornya. Nah, update terbaru saat ini teman-teman, sudah ada 20 tersangka. Ini adalah keterangan yang disampaikan dari Maijen TNI Pie Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana. Ada 20 tersangka yang juga mereka ini rata-rata adalah senior dari Prada Luki dan ada satu orang yang perwira. Tetapi pada saat ditanya sama wartawan, siapa nama-nama tersangkanya atau siapakah inisial perwiranya tersebut, beliau mengatakan, biarlah ini sedang dalam proses penyidikan begitu. Ini jujur ada salah satu komponen masyarakat, sebagian netizen pun juga yang sepertinya mendesak pemerintah, ayo dong untuk kasus ini agar tidak terulang lagi, harusnya sidangnya itu bukan sidang militer, tapi sidangnya bisa nggak di peradilan sipil gitu loh. Kayak polisi kan ada juga tuh yang militernya, ada juga yang di sipilnya. Untuk TNI bisa nggak seperti itu juga? Karena kasus seperti ini beberapa tahun lalu itu juga ada. Dan ini bukan kali kedua atau ketiga kejadian tentang dugaan adanya hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh senior ke para juniornya. Oke, beberapa update yang akan aku sampaikan di sini adalah pertama begini, ada beberapa temuan ya. Pertama, ternyata ada 20 tersangka ini yang menjadi tersangka rata-rata mereka ini melakukan dugaan seperti itu ke mendiang menggunakan tangan kosong. Tapi kita juga melihat dengan foto-foto yang sudah beredar, nanti aku coba posting ulang lagi di Instagram storyku di Anjasa Semara. Kondisi terakhir mendiang Prada Luki itu kan kelihatan banget teman-teman, di punggungnya ada banyak bekas-bekas yang puntung rokok ya dimasukkan ke situ. Terus juga ada banyak luka-luka yang nggak mungkin kalau itu cuma sekedar tangan. Ada yang dugaannya kayak benda tajam, ada dugaannya yang macam-macam. Jadi kok agak bertolak belakang dengan foto-foto yang beredar di masyarakat dan tipikalnya ini sepertinya memang sengaja dipublis oleh keluarga karena kan di Indonesia begitu, kalau nggak dipublikasikan kondisi terakhir dari mendiang tersebut nanti si para tersangka atau terduga pelakunya bisa alibinya A, B, C, dan D. Tapi kalau tubuh manusia ditunjukkan langsung, itu kan nggak bisa lagi berbohong ya teman-teman. Nah, terus juga terkait dengan kasus dari Prada Luki Capril Saputra Namo ini, ada beberapa hal yang disampaikan dari keluarganya. Keluarganya, terutama ibundanya, mengatakan pada saat ada Maijen TNI Pie Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana, datang ke rumah duka, ibundanya ini menangis, sujud di hadapan Pangdam 9 Udayana, sembari berteriak, tolong saya butuh keadilan, dia adalah kebanggaan saya. Pasti ibu ini sangat capek sekali ya, dari kejadian pertama sampai sekarang itu tidak henti-hentinya menangis di media, di hadapan para atasannya, dimanapun. Karena wajar, 8 kali ibunya ini menemani putranya dalam tanda kutip, baik itu biaya, psikologi, dan sebagainya, untuk putranya menjadi seorang anggota TNI. Tetapi justru malah berakhir seperti ini. Ini salah satu tangisan ibundanya pada saat bertemu di depan Pangdam 9 Udayana, teman-teman. Tolong po saya untuk keyakinan Bapak. Tolong jangan ada kita. Saya mohon, saya seorang ibu. Tolong Bapak. Tolong. Saya anak saya penumpang hidup saya. Kebanggaan saya. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak. Saya ikut. Kalau mati di medan perang saya boleh Bapak. Tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak. Tolong. Saya mohon Bapak. Dia masih punya adik 2 orang lagi Bapak. Dia tulang punggung buat saya Bapak. Saya mau
Aduh, sedih banget ya ngelihat seorang ibunda seperti itu. Dan bapaknya pun juga, ayahnya, Sersan Mayor Christian Namo pun juga kelihatan emosional beberapa kali dan menyampaikan hal-hal yang sangat sensitif. Adalah hal yang wajar, namanya seorang ayah ngelihat putranya seperti itu. Pada intinya mereka semua sih sempat mengatakan di media dengan emosional bahwa mereka menyesal membiarkan putranya berjuang menjadi seorang anggota TNI. Masih ada dua adiknya lagi yang saat ini masih butuh banyak biaya. Bahkan ibundanya kan cerita ya, waktu momentum sebelum akhirnya terjadi kejadian ini, karena kan baru antara 2 sampai 5 bulan, putranya Prada Luki ini itu bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan TP 83 Wakangamere, Ngakeo, Nusa Tenggara Timur. Itu sempat ngomong ke ibunya bahwa, "Ibu, nanti kalau SK-nya udah turun, nanti aku beliin rumah ya," gitu. Ya Allah, mulia sekali. Terus juga dia minta ibunya untuk datang ke tempat dekat batalionnya, nanti aku carikan kos-kosan. Artinya adalah karena ya usia 23 tahun tuh masih sangat muda sekali ya. Cuman karena Prada Luki ini adalah berasal dari keluarga yang sangat sederhana, walaupun dia masih sangat muda, tetapi ya karena kebutuhan ekonomi, ada impian cita-cita yang harus dikejar, makanya sampai 8 kali mengikuti seleksi di anggota TNI dan baru keterima ya di tahun 2025 ini, karena baru 2 sampai 5 bulan. Aku nggak tahu nih, 2 atau 5 bulan baru berdinasnya di batalion tersebut, teman-teman. Kemudian Prabowo, Presiden Republik Indonesia pun juga sempat mengedres terkait dengan isu ini. Pak Prabowo ini memberikan pesan bahwa kepada para beliau-beliau yang saat ini menjabat di ya TNI ya teman-teman, mengatakan bahwa jaga dan bina anak buahmu sebaik-baiknya. Mereka anggaplah seperti anak kandungmu sendiri. Latih dengan baik dan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Kita itu lahir dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Jadi, kelakuannya juga tidak boleh seperti semena-mena yang dilakukan oleh para oknum tersebut, teman-teman. Jaga pasukanmu sebaik-baiknya. Bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Bagaikan, tapi Pimpin bukan. dengan baik. Jaga mereka dengan baik. Latih mereka dengan baik. Latih mereka dengan keras. Tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat. Kita lahir dari rakyat. Kita adalah anak kandung rakyat. Kita mengabdi untuk rakyat. Kita membela rakyat. Dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Statement yang sangat nyata bahwa ini jelas diadres untuk terkait dengan kasus ini juga, teman-teman. Agar segera dihentikan ya perpeloncoan seperti ini. Karena menurut aku di era seperti saat ini ya, konyol sih. Di mana tentara-tentara negara-negara maju, mereka itu berjuangnya, berlatihnya lebih ke masalah IT, kecerdasan, kemampuan melakukan hal-hal yang membutuhkan skill tinggi, tapi ini masih berkutat di hal-hal yang remeh-temeh seperti saat kejadian ini, teman-teman. Ada sebagian netizen yang bilang begini bahwa TNI itu adalah sebuah lembaga negara yang sangat dibangga-banggakan masyarakat loh. Ya boleh dibilang antara TNI sama Polri gitu kan ya. Kayaknya gitu, sebagian masyarakat menilai lebih banyak yang kagum sama TNI gitu. Cuman ada juga yang bilang begini, sama aja katanya. Kalau ada kasus di polisi, di Polri gitu ya, itu kan peradilannya terbuka, umum, semua orang bisa ngelihat dan bisa ngawal. Tapi bedanya kalau di TNI karena peradilannya tertutup, militer, jadi orang tuh nggak bisa ngelihat apa aja yang terjadi. I don't know, cuma sekali lagi mudah-mudahan dari pihak terkait ini ya dituntaskan ya. Kalaupun memang motifnya terkait dengan, aku tahu ya, ada beberapa juga oknum-oknum yang sudah minta maaf ke sosial media yang oknum anggota TNI juga ya, istrinya kan ngomongin hal yang nggak pantas ya ke mendiang. Dia bilang bahwa dia kelakuannya tidak bermoral, A, B, C, dan D. Kan dalam aturan setiap lembaga, setahu aku itu sudah ada aturannya kalau memang, mohon maaf nih, Prada Luki memang betul melakukan kesalahan tersebut, yang melakukan perbuatan katanya A, B, C, dan D, dan urusan seperti itulah. Kalian sudah ngerti kan dibawanya ke arah mana, yang begituan,
ya kan sudah ada konsekuensinya, ya udah kalau memang dipecat, dipecat aja. Bahkan ibunya pun mengatakan, kalaupun memang anak saya bersalah, melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali, nggak apa-apa, dipecat aja. Tapi kenapa kok ini seperti itu gitu loh? Ini kesannya ngelebih-ngelebihin Tuhan. Cuman kita juga harus paham, kasus ini kan bukan yang immediately tiba-tiba Prada Luki itu berpulang, tapi sempat dirawat di rumah sakit dulu. Kan pertama awalnya itu dirawatnya di puskesmas tempat, tetapi karena tidak lengkap alat-alatnya dan juga butuh intensitas yang tinggi, dibawalah ke rumah sakit, dan di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo itu beberapa hari di sana, dan pada akhirnya di hari Rabu 6 Agustus 2025 menghembuskan nafas terakhir. Pada saat detik-detik mau berpulang, keluarganya juga sudah hadir di sana, ada ibunya, ada bapaknya, bahkan pada saat lagi dipacu jantung ya, kan sempat bapaknya itu menggunakan agamanya untuk melancarkan kepulangannya, dan dari mendiang Prada Luki itu sempat menyebutkan siapa-siapa saja yang memperlakukannya sampai sebegitunya. Dan aku harap kalau 20 orang tersangka ini memang sudah resmi menjadi tersangka, kita pengen tahu dong, nama-namanya siapa aja, peranannya apa aja, dan hukumannya apa aja. Apakah mungkin TNI untuk kasus kali ini akan membuatnya ke sidang peradilan yang untuk masyarakat sipil, ataukah tetap militer? Kayaknya agak sulit sih kalau dibawa ke peradilan yang sipil, sepertinya akan terus militer. Kalau sudah jatuhnya ke militer, media udah pasti nggak akan bisa melihat secara utuh ya. Kalaupun seandainya gitu ya, tetap sidangnya menggunakan peradilan militer, tetapi untuk case kali ini karena menjadi perhatian nasional, media boleh gitu meliputnya. Sama kalau kejadian kepada polisi juga. Itu sebagai salah satu bentuk nyata untuk transparansi dari kasus ini. Karena kalau keluarganya teriak-teriak dan juga nggak bisa ngelihat persidangan secara langsungnya, ya susah juga. Apalagi nggak dikawal sama netizen. Kalian kan tahu di Indonesia itu, kebanyakan, banyak orang bilang kalau nggak viral, itu kayaknya sulit untuk mencari keadilan. Dan ini dulu yang bisa aku update mengenai kasus dari Prada Luki Capril Saputra Namo. Kita coba tunggu ya, apakah transparansi dari pihak terkait ini adalah sebuah kenyataan atau sebuah basa-basi doang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.